Sobat bisa lihat ya, ini dua batang yang menjulang tadi, ini sebetulnya adalah satu batang utama dan di sini terjadi percabangan. Agar terjadi perakaran dan pertumbuhan akar lebih cepat, ini akan kita kupas sedikit, kemudian nanti kita oleskan dengan menggunakan bawang merah. Halo Sobat Setapak 9, pada video kali ini merupakan video kelanjutan dari video bagian pertama tentang review berbagai jenis zaitun yang ditanam di Galeri Setapak 9. Pada video yang lalu ada 4 jenis yang sudah saya review, yaitu jenis Black Olive Range, Black Mission, Frontoyo, dan RP Quina. Pada video bagian kedua ini ada 4 jenis yang lain, yaitu jenis Nevadillo Blanco, Silver, Jordan, dan Peru. Baik sobat, langsung saja kita amati keempat jenis zaitun. Doni Martono, Setapak 9. Untuk yang pertama, ini adalah jenis zaitun Nevadillo Blanco. Pada zaitun ini ditanam di Galeri Setapak 9 sudah sekitar 6 bulan. Dan pohon ini usianya pada tonggak bagian bawah ini sudah 1 tahun waktu dibeli ya. Kemudian pada bagian percabangan di atasnya ini usianya 6 bulan. Tadinya ini sempat ada 3 batang di sini. Dan ini sudah muncul perakaran dan coba dipotong, kemudian dipindahkan ke polybag namun mati. Pada seminggu yang lalu, ini sudah kita coba potong lagi karena ini ada perakaran dan ini juga ada perakaran. Ini nanti akan kita coba pisahkan lagi karena untuk teknik cangkok maupun micro cutting pada pohon zaitun itu akan sulit. Jadi dengan teknik seperti ini, dengan harapan nanti pengembangbiakan pada pohon zaitun Nevadillo Blanco ini akan berhasil. Karakter daun dari Nevadillo Blanco ini jika dibanding dengan Black Mission maupun Black Olive Range, daunnya lebih pendek dan lebih kecil seperti ini. Nanti yang akan dilakukan adalah kita akan melakukan pemotongan pada bagian akar, kemudian kita pindahkan ke dalam polybag. Baik sobat, ini kita lepas dulu talinya. Nah ini ada 2 batang utama seperti ini sobat ya. Ini harus kita pisahkan hati-hati. Ini seperti yang saya sampaikan tadi, ini dipotong sudah sekitar 1 minggu yang lalu. Dan alhamdulillah dari pemotongan itu ini tidak ada perubahan pada daun. Berarti otomatis ini ketika dipindahkan insya Allah tidak masalah. Jadi nanti kita akan angkat, kemudian kita letakkan ke dalam planter bag. Untuk amannya ini kita lepas dulu. Jadi seperti ini ya sobat ya. Besi yang tertanam ini sekitar 40 cm sampai ke bawah. Jadi ketinggian pot yang kita gunakan ini sekitar 40 cm. Bismillahirrahmanirrahim. Baik sobat, untuk media tanam pohon zaitun, tanah, pupuk kandang, sekam, pasir malang, kemudian sejalur. Setelah semua media tanam tercampur dengan sempurna, kita siapkan dulu planter bagnya. Kemudian pohon zaitun yang baru saja kita pindahkan ini kita letakkan di tempat teduh. Lalu disiram dengan menggunakan air leri atau bekas dari rendaman beras. Setelah pohon zaitun ini kita siram dengan menggunakan air leri, yang dilakukan adalah kita memasang kayu seperti ini sobat. Ini dari bambu ya. Tujuan pemasangan kayu ini adalah sebagai penopang agar pohon zaitun yang baru saja kita pisahkan ini dapat tumbuh tegak. Letakkan di tempat teduh ini dilakukan lebih kurang 1 minggu, baru nanti kita letakkan di tempat panas. Baik sobat, kita lanjutkan untuk pohon jenis zaitun yang lain. Untuk pohon zaitun yang kedua yaitu pohon jenis Silver.
Sobat bisa lihat, ini seperti ini karakter dari zaitun silver ini. Ini kalau tua ini lebih ke perak-perakan seperti ini. Kemudian untuk pohon zaitun silver ini ditanam di dalam pot ini sudah sekitar 7 bulan yang lalu. Dan pada saat dibeli usianya sekitar 5 bulan pasca stek. Jadi sobat bisa lihat pertumbuhannya ini ada 2 batang utama ya. Ini namun sebetulnya ini adalah satu pohon zaitun, namun pada bagian bawah ini terjadi percabangan. Nanti yang dilakukan adalah kita akan membongkar batu koral ini, kemudian nanti kita timbun lagi dengan media tanam yang baru dengan tujuan agar percabangan dari batang ini berakar seperti pada pohon zaitun Nevadillo Blanco. Ini sobat bisa lihat ya. Ini 2 batang yang menjulang tadi, ini sebetulnya adalah satu batang utama dan di sini terjadi percabangan. Agar terjadi perakaran dan pertumbuhan akar lebih cepat, ini akan kita kupas sedikit, kemudian nanti kita oleskan dengan menggunakan bawang merah. Ini pada batang yang satu ini kita kupas seperti ini. Setelah itu kita siapkan bawang, ini bawang merah ya sobat ya. Ini bisa kita potong seperti ini. Kemudian ini dioleskan seperti ini. Fungsi dari bawang merah ini adalah sebagai zat perangsang tumbuh agar nanti ketika batang pohon zaitun ini kita timbun dengan media tanam yang baru, proses perakaran akan lebih cepat. Baik sobat, setelah bawang merah ini kering, langkah berikutnya kita tambahi media tanam yang baru. Kita lakukan hal sama dengan memberi penutup dari icuk dan batu koral. Kita lakukan penyiraman. Baik sobat, langkah berikutnya kita akan pangkas pada pohon zaitun silver ini yang tidak produktif. Ini pada batang-batang ini bisa kita pangkas. Baik sobat, untuk batang yang kedua, ini yang bagian bawah tadi kita kupas dan kita oles dengan menggunakan bawang merah. Ini pada perjabangan ke atas, ini ada 3 batang. Sebetulnya sayang ya untuk dipangkas, tapi tidak apa-apa karena kita menginginkan batang utama ini nanti lurus. Jadi kedua batang ini akan kita potong, kemudian pada bagian bawah ini juga kita hilangkan. Jadi yang disisakan hanya 1 batang yang lurus dan besar. Ini nanti kita tegakkan seperti ini, kemudian nanti diikat dengan menggunakan tari gelang. Baik sobat, hal yang sama ini juga kita lakukan untuk pohon zaitun yang batang besar. Ini potongannya seperti ini sobat ya. Ini nanti kita coba teknik micro cutting dan sebagian batang akan kita buat teh. Baik sobat, ini harus dibuat tegak seperti ini. Kita ikat. Baik sobat, untuk penampilan dari pohon zaitun silver yang tadinya rimbun, ini sudah kita pangkas. Jadi seperti ini ya. Jadi batang utamanya jelas kelihatan di sini. Nanti diharapkan batang ini akan membesar, kemudian nanti percabangan tajuk juga akan lebih bagus. Baik, kita lanjutkan untuk pohon zaitun yang ketiga. Untuk berikutnya adalah pohon zaitun Jordan. Langsung saja kita amati karakter dari zaitun Jordan. Untuk pohon zaitun jenis Jordan, ini daunnya ini lebih pendek daripada zaitun sebelumnya. Ini panjangnya sekitar 2,5 cm. Dan untuk dimengerti, pohon zaitun ini ditanam di Galeri Setapak 9. Usianya lebih kurang 7 bulan yang lalu. Dan ini sempat terjadi kesalahan ketika kami melakukan pemupukan dengan pupuk organik cair atau POC. Ini berlebihan sehingga pertumbuhan tajuk ini jadi terganggu.
atau istilahnya mogol ya, ini terhenti seperti ini ya. Dan ini hampir mati. Setelah dilakukan perawatan, alhamdulillah bisa tumbuh kembali. Namun dampak dari kesalahan pemupukan ini terjadi seperti ini sobat. Ini batangnya kering seperti ini. Ini seperti ini. Pertumbuhan batang utama jadi tidak lurus. Dan nanti yang kita lakukan adalah kita akan merapikan agar batang utama ini bisa lebih tegak. Kemudian batang yang tidak produktif ini akan kita pangkas. Ini batang ini kita hilangkan. Ya, sobat bisa lihat ya. Ini ada batang-batang tajuk yang ini ukurannya antara satu dan satunya ini tidak sama. Dan ini kita pilih yang bentuknya bagus. Ini meskipun posisinya di atas, namun ini akan dihilangkan. Kemudian ini kita luruskan seperti ini. Dan kita ikat kembali dengan menggunakan tali gelang. Tujuan pengikatan seperti ini adalah agar batang utama bisa tumbuh lebih cepat menjulang. Baik sobat, kita lanjutkan untuk zaitun yang keempat. Ini adalah jenis Peru. Pohon zaitun jenis Peru ini tampak berbeda dan unik dari pohon zaitun pada umumnya. Karakter dari percabangan dari pohon zaitun Peru ini seperti ini sobat. Ini batangnya kecil seperti ini dan daunnya ini hanya sekitar 1 cm seperti ini. Dan ini bagi orang yang terbiasa menanam pohon zaitun mungkin agak sangsi dengan penampilan dari pohon zaitun Peru ini, karena penampilannya seperti ini sobat. Dan ini waktu ditanam di Galeri Setapak 9 ini sudah sekitar 6 bulan yang lalu. Dan ketika dipindahkan ini tidak makin baik tapi malah rontok seperti ini sobat. Ini ada kemungkinan media tanamnya tidak cocok. Nanti yang akan kita lakukan, kita akan mengganti media, kemudian meletakkan pohon zaitun Peru ini ke tempat yang lebih teduh. Baik sobat, kita pindahkan dulu pohon zaitun Peru ini. Baik sobat, kita turunkan dulu penutupnya. Penampilan dari zaitun Peru seperti ini ya. Kurus, kering, dan daunnya sangat kecil-kecil. Ini nanti akan kita angkat, kemudian media tanam ini akan diganti. Ya, ternyata betul sobat, setelah hampir lebih kurang 8 bulan, ternyata pertumbuhan akar juga tidak bertambah. Jadi kemungkinan memang ini banyak kesalahan. Ada kemungkinan dari media tanamnya maupun peletakan pohon zaitun ini. Untuk pohon zaitun yang lain seperti yang disebutkan tadi, ketika diletakkan di tempat panas, pertumbuhannya bisa melesat. Namun ternyata berbeda kasus untuk jenis zaitun Peru ini. Nanti akan kita pindahkan dan media tanam ini akan kita ganti semua. Baik sobat, untuk media tanam baru ini kita gunakan pupuk kandang dari kotoran kambing, tanah, sekam, dan sigalur. Kita pindahkan di sini. Semoga dengan penggantian media yang baru ini pertumbuhannya akan lebih baik lagi. Langkah berikutnya kita siram dengan menggunakan air leri. Nanti setelah media tanam ini terjadi penurunan, kita tambahkan lagi media tanam yang lain. Kemudian untuk penambahan picuk dan batu koral akan dilakukan setelah media tanam ini benar-benar turun dan tidak terjadi penurunan lagi.
Baik sobat, demikian tips yang keempat untuk perawatan pada pohon zaitun Peru. Demikian tadi review dan tips merawat berbagai jenis pohon zaitun di Galeri Setapak 9. Untuk perlakuannya sama ya sobat ya, kita tetap memberi bantuan penopang dengan menggunakan besi tinggi 2 meter. Kemudian kita ikat dengan menggunakan tali gelang. Tujuannya agar pohon zaitun bisa tumbuh lebih tegak dan cepat menjulang. Kemudian untuk media tanam yang digunakan, tanah, pupuk kandang, sekam, pasir malang, dan secalur. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Jika sobat mau berbagi pengalaman menanam pohon zaitun, silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa untuk like serta subscribe, dan nantikan tips-tips menarik lainnya seputar zaitun di Setapak 9 Modern Decoration.